Pernah kepikiran nggak sih soal keajaiban yang sebenarnya terjadi di dalam komputer kamu? Hari ini kita bakal jalan-jalan ke dunia teknologi yang kita pakai setiap hari buat ngerti gimana cara kerjanya dari dalam. Pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Gimana caranya sebuah kotak di meja kita bisa mikir, ngitung, dan bahkan berkreasi? Komputer itu rasanya udah akrab banget ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu penuh misteri. Yuk kita bongkar bareng-bareng misterinya. Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Kita bakal masuk ke dalam komputer buat nemuin organ-organ rahasianya dan ngeliat gimana mereka semua bisa kerja bareng dengan harmonis dan logis. Pertama-tama kita bakal ngomongin fondasinya dulu. Setiap komputer itu pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, perangkat keras dan perangkat lunak. Dua hal ini adalah fondasi yang bikin semuanya bisa jalan. Gini deh, bayangin aja kayak tubuh dan pikiran manusia. Hardware atau perangkat keras itu ya badannya, semua bagian fisik yang bisa kamu sentuh. Sementara itu, software atau perangkat lunak itu pikirannya. Perintah-perintah nggak kelihatan yang ngasih tahu si badan harus ngapain. Dua-dua ini saling butuh, nggak bisa dipisahin. Nah, dari situ kita bakal fokus ke bagian paling krusial, otaknya komputer, Central Processing Unit atau CPU, komponen yang ngerjain semua tugas berpikir. Dan inilah dia, sang otak dari semua operasi, CPU. Analogi ini benar-benar pas loh, soalnya ya kayak otak kita, CPU itu pusat dari semua pengambilan keputusan dan pemrosesan data di dalam komputer. Secara resmi, CPU itu singkatan dari Central Processing Unit, komponen utama yang ngejalanin hampir semua pemrosesan. Jadi, setiap perintah dari software, dieksekusinya ya di sini. Kecepatannya, yang kita kenal satuannya gigahertz, itu nunjukin seberapa cepat dia bisa memproses miliaran instruksi setiap detiknya. Luar biasa kan? Kerjaannya CPU itu sebenarnya bisa kita ringkas jadi 3 fungsi utama kayak yang kita lihat di sini. Pertama, dia nerima input, misalnya dari klik mouse kamu. Terus, dia memproses data itu sesuai perintah. Dan terakhir, dia ngasilin output atau keluaran yang tampil di layar. Simpel kan? Oke, jadi gimana sih otak ini sebenarnya mikir? Ternyata CPU itu ngomong pakai bahasa logika dan matematika. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. CPU itu berpikir pakai matematika dan logika murni di dalam satu bagian khusus yang namanya ALU, atau Arithmetic Logic Unit. Dia nggak cuma bisa ngitung tambah kurang kali bagi, tapi juga bisa bikin keputusan logis kayak AND, OR, dan NOT, yang jadi dasar semua keputusan kompleks di komputer. Prosesnya sendiri bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, ALU dapat perintah dari software. Kedua, perintah itu diproses, entah itu hitungan matematika kayak penjumlahan atau perbandingan logis kayak apakah A lebih besar dari B. Terakhir, hasilnya dikirim balik buat dipakai sama bagian sistem yang lain. Tapi supaya CPU bisa kerja secepat kilat gitu, dia butuh akses instan ke data. Nah, disinilah peran memori dan sistem alamatnya jadi penting banget. Coba bayangin deh, sebuah perpustakaan raksasa dengan miliaran buku, tapi nggak ada sistem katalognya sama sekali. Kacau balau kan? Nah, komputer juga gitu. Dengan data yang jumlahnya miliaran, gimana caranya CPU bisa nemuin informasi yang dia butuhin saat itu juga? Jawabannya ternyata elegan dan simpel banget. Setiap potongan data di dalam memori itu punya alamat yang unik. Persis kayak tiap rumah di sebuah jalan punya nomornya sendiri. Alamat inilah yang bikin CPU bisa langsung nemuin data yang dia cari tanpa buang waktu. Nah, buat ngatur alamat-alamat ini, komputer pakai yang namanya sistem heksadesimal, yaitu sistem angka basis 16. Kenapa? Soalnya ini cara yang jauh lebih ringkes dan gampang dibaca manusia buat nulisin alamat memori, dibanding kita harus ngeliat deretan angka biner 0 dan 1 yang panjang banget. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget. Kalau di sistem desimal yang kita pakai sehari-hari, kan angkanya mentok di 9. Nah, di heksadesimal, habis 9, kita lanjut pakai huruf. A buat 10, B buat 11, dan seterusnya sampai F buat 15. Keren ya? Ini bikin kita bisa nulisin angka yang lebih besar dengan digit yang lebih sedikit. Jadi, perjalanan kita udah hampir selesai nih. Kita udah sama-sama menjelajahi organ-organ penting di dalam komputer. Mulai dari otaknya, si ALU yang logis, sampai sistem memorinya yang super teratur. Dan poin utamanya adalah ini. Komputer itu bukan sihir, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah sistem yang sangat logis, di mana hardware dan software kerja bareng dalam harmoni yang sempurna buat ngelakuin hal-hal yang luar biasa. Sekarang, setelah kamu tahu beberapa rahasianya,
Pertanyaannya balik lagi ke kamu. Apa ide brilian kamu selanjutnya? Karena ngerti cara kerjanya adalah langkah pertama buat nyiptain sesuatu yang baru.